Kalau untuk yang Saridon Extra, kita memiliki kandungan paracetamol dan kafein. Lalu kemudian untuk yang Saridon itu mengandung paracetamol, propifenazone dan juga kafein. Nah, pasti Mas tanya ya, apa dong bedanya? Betul. Gitu. Nah, kita ada nih kampanye juga di sosial media. Ini yang kita angkat di sosial media kita, di TikTok, di Reels, dan kalau sekarang ini kita juga sudah mengumpulkan submission daripada penderita sakit kepala gitu dari konsumen-konsumen kita dan mencapai 9 juta views. Wow. Di TikTok. 9 juta views. Ya. Selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Bersama saya Immanuel Huta Galung akan memandu dialog pada episode kali ini dengan tema sakit kepala di masa pandemi, apa penyebabnya? Apalagi akhir-akhir ini angka kasus COVID kembali naik lagi dan Presiden kembali menginstruksikan untuk disiplin menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Penggunaan masker yang terlalu lama memungkinkan menjadi salah satu penyebab terjadinya sakit kepala karena tali masker yang terlalu ketat, sehingga menekan area telinga dan kepala yang disebut sebagai temporomandibular joint atau TMJ. Nah, swipers, kali ini kalau misalnya sudah sakit kepala begini, biasanya akan membuat kita repot dalam menjalani aktivitas harian. Nah, kenali apa penyebab lainnya dan bagaimana cara mengatasi nyeri atau sakit pada area kepala tersebut. Bersama kita sudah hadir di studio ShopRx Mbak Mega Deborah sebagai Associate Marketing Manager Bayer Consumer Health Indonesia. Apa kabar Mbak Mega? Halo Mas Iman, Halo. kabar baik sekali. Terima kasih sudah mengundang ke podcast ShopRx. Tentunya ini merupakan kehormatan bagi ShopRx ya, bisa mengundang dari Bayer dan kali ini diwakili oleh Mbak Mega. Mbak, tadi kan di atas tuh saya sempat bercerita bahwa sakit kepala tuh salah satu disebabkan karena penggunaan masker terlalu ketat talinya dan kawan-kawannya. Gimana tanggapan Mbak Mega nih? Ya, betul sekali Mas Iman. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, kita belum selesai nih ternyata pandeminya ya. Jadi kalau ternyata kita memakai masker dan kita tidak memperhatikan posisi tali masker itu, baik di rahang maupun di area belakang telinga kita, itu bisa menimbulkan tekanan kepada kepala. Nah, hal inilah yang dapat memicu sakit kepala. Jadi gara-gara tekanan itu bisa jadi sakit kepala ya? Betul. Nah, berarti cara ngatasin pusing supaya tidak terjadi pusing lah karena disebabkan masker itu gimana, Mbak? Ya, jadi pentingnya itu adalah kita harus menghindari pemakaian masker yang terlalu ketat. Ya, jadi tetap harus pakai masker karena kita harus lebih jauh berhati-hati ya Mas di masa pandemi ini. Namun kita perlu memperhatikan posisinya saat memakai masker gitu ya, baik dari talinya, di belakang telinga dan di rahang kita. Lalu kemudian jika diperlukan kita bisa juga mencari waktu istirahat masker terutama pada situasi yang aman. Namun jika sakit kepala menyerang, nah itu yang kita harus mengatasinya dengan obat paracetamol dan kafein. Oke, selain itu, kira-kira apalagi penyebabnya untuk sakit kepala ya, di era pandemi inilah? Ya, tentu saja kan dalam masa proses adaptasi ini ya, ada saja postur-postur yang memang bisa memicu sakit kepala. Misalnya aktivitas menatap layar yang terlalu lama, ya dong, tadinya biasanya meeting offline gitu ya, kita ketemu langsung, tetapi sekarang ini kita, oh ya udah deh kita ketemu aja online sehingga nggak sadar durasi menatap layar terlalu lama itu menjadi terjadi dan kadang-kadang kita juga nggak sadar postur tubuh kita salah nih gitu, tidak ergonomis itu pun bisa. Lalu kemudian ketika kita mulai kelelahan aktivitas fisik gitu ya, hal-hal itu juga yang bisa memicu terjadinya sakit kepala. Oke, gimana dengan misalnya stres, Mbak? Karena kan katakan 80% orang sakit kepala itu karena disebabkan oleh stres. Itu gimana tuh, Mbak? Oh ya, benar banget. Karena yang kita lihat di sini stres itu banyak sekali terjadi di usia produktif dan tahukah Mas Iman bahwa ternyata selama pandemi tren ini meningkat. Tren yang meningkat gara-gara stresnya ini? Iya, betul sekali. Jadi di masa pandemi ini studi mengatakan bahwa tren sakit kepala itu memang sudah banyak dari sebelumnya gitu ya, tetapi selama pandemi pun itu dia meningkat. Karena apa ya kira-kira? Ya, karena memang banyak masalah ya. Jadi faktor psikologis emosional itu yang sangat membuat hal-hal ini muncul kembali dan stres juga menjadi salah satu hal yang memicu sakit kepala. Oke, terus solusinya apa ya? Jadi karena kan kita kalau misalnya lagi sakit kepala kan pasti mengganggu semua aktivitas, Mbak.
Apa solusi yang cepat gitu ya untuk bisa meredakan sakit kepala ini? Ya, sebenarnya yang menjadi perhatian bagi kita semua itu karena sakit kepala menurunkan produktivitas. Nah, produktivitas ini menurun sebesar 33%. Jadi bisa bayangkan seharusnya 33% itu kita bisa, melakukan aktivitas, tapi kita harus berhenti sejenak gitu ya, karena kita harus beresin sakit kepala ini. Jadi memang pada dasarnya ada nih, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk cepat redakan sakit kepala. Ya tentu saja dengan jaga hidrasi kita ya, minum air putih yang cukup, lalu kemudian kita tidak boleh mager ya atau malas gerak gitu ya Mas Iman ya. Betul, Lalu berkaitan juga tadi yang disebutkan untuk penggunaan masker. Yuk kita lihat lagi gimana caranya memakai masker yang benar dan kita hindari pemakaian masker yang terlalu ketat. Lalu kemudian kita harus juga bisa untuk kendalikan stres kita tentu saja ya untuk cegah sakit kepala dan kita juga perlu untuk istirahat yang cukup. Namun jika sakit kepala menyerang, kita cari solusi nih untuk obat paracetamol kafein agar bisa meredakan sakit kepala tersebut. Obat paracetamol kafein. Betul. Apa istimewanya nih? Fungsi dan manfaatnya deh, misalnya kayak kafein dengan paracetamol. Ya, jadi kalau memang dilihat tips-tipsnya tadi tuh kayaknya memang agak sulit ya, apalagi untuk cegah stres gitu ya. Siapa sih yang bisa menghindari stres sama sekali? Nah, tapi kalau hal itu pun tidak terhindarkan gitu ya, kita lari kepada terapi tersebut karena memang paracetamol punya efek analgesik. Analgesik, yes. Lalu kemudian dengan adanya kandungan kafein, tentu saja itu akan memberikan efek sinergi. Artinya dia mempercepat kerja dari paracetamol untuk cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. GPL. Nah, dari Bayer ini sendiri, produk yang bisa meredakan sakit kepala adalah? Ya, jadi dari varian yang ada di Bayer portfolio kita, kita memiliki merek unggulan Saridon. Betul. Oke, dengan tagline-nya apa tadi Mbak? Cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Oke, jadi ini ya Swipers ya, ini produknya udah ada di depan kita. Nah kalau untuk varian gimana? Ada perbedaan kah? Dan bedanya di mana atau ini cuma satu size gitu-gitu Mbak? Iya, jadi kita akan fokus kepada sakit kepala yaitu Saridon Extra ini. Selain Saridon Extra ini kita juga punya Saridon yang kandungannya 3 bahan aktif ya untuk sakit kepala dan sakit gigi. Jadi apa aja tuh bahannya Mbak? Ya, kalau untuk yang Saridon Extra kita memiliki kandungan paracetamol dan kafein. Lalu kemudian untuk yang Saridon itu mengandung paracetamol, propionate dan juga kafein. Nah pasti Mas tanya ya apa dong bedanya? Betul. Gitu. Nah dengan Saridon Extra namanya aja udah ekstra ya. Jadi ekstra itu artinya kita ekstra paracetamolnya, ekstra tabletnya karena kemasannya juga isi 10. Oh kalau yang biasa isi berapa? Isi 4. Makanya ini isi 10 ya. Iya, ekstra. Nah, ekstra. Jadi ekstra paracetamol dan ekstra untuk isinya. Jumlah tabletnya jadi 10. Jadi Saridon ini sekali lagi bentuknya adalah tablet. Cara pakai dan dosisnya bagaimana nih? Oke, jadi untuk penggunaan dewasa nih, buat teman-teman, jadi penggunaan yang kita disetujui oleh Badan POM adalah penggunaannya 1 tablet, 3-4 kali sehari. 3-4 kali sehari untuk penggunaan dewasa ya. Oke, jadi bisa minum 3-4 kali sehari, masing-masing 1 tablet. Tapi untuk dewasa only. Betul. Kalau untuk anak-anak bisa nggak nih sebenarnya? Ya, tentu saja ada penyesuaian dosis dan dari persetujuan Badan POM yang disetujui adalah 0,5 sampai 1 tablet. Sama-sama 3-4 kali sehari. Itu untuk dosis anak-anak. Jadi sebenarnya ini aman untuk anak-anak. Dapat digunakan untuk usia anak-anak. Untuk usia anak-anak. Mulai umur berapa biasanya usianya itu bolehnya? Ya, jadi dari persetujuan yang diberikan oleh Badan POM ini adalah untuk 6 tahun ya, anak-anak usia 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas. Betul. Ya. Setengah boleh tablet tapi setengah tablet. Betul. Nah, efek sampingnya gimana nih, Mbak Mega? Oke, jadi efek samping ini sebenarnya seperti bukan hanya Saridon ya, tapi pada umumnya obat-obat OTC, tentu saja kita harus memperhatikan kondisi-kondisi pasien yang memang hipersensitivitas terhadap komponen paracetamol dan kafein itu sendiri. Lalu kemudian kita juga harus memperhatikan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Oke, kalau untuk ibu hamil aman? Nah, kalau untuk ibu hamil seperti pada obat-obat OTC lainnya sih sebenarnya belum ada
penelitian yang memang benar-benar digunakan kepada ibu hamil gitu ya. Nah, sebaiknya untuk kondisi profil-profil yang rentan seperti ini konsultasikan kepada dokter yang merawat. Oke. Kan kalau saya dengar tadi kan berarti ini ekstra paracetamol, kafeinnya ada? Kafeinnya ada. Nah, fungsi kafein itu adalah sebenarnya membuat lebih cepat menyerap paracetamol. Nah, jadi kafein ini memiliki efek sinergi ya. Dengan kafein 50 mg dia memberikan efek sinergi kepada paracetamol sehingga penyerapannya lebih cepat dalam tubuh sehingga potensi analgesiknya pun lebih cepat tercapai seperti itu. Oke. Kalau harga gimana, Mbak? Oke. Jadi ini sangat terjangkau sekali. Jadi untuk kemasan isi 10 ya, Saridon Extra ini harga eceran tertinggi adalah Rp10.950. Lalu kemudian yang isi 4 karena itu untuk stronger pain itu adalah 4.600. Gitu. Dan ini tersedianya ada di mana saja? Ya, Saridon dapat diperoleh di apotek-apotek terdekat. Lalu untuk Saridon Extra tentu saja ini tersedia di minimarket juga seperti Alfamart dan Indomaret yang berizin ya tentunya. Sama satu lagi pastinya di Soparex Belanja ya. Mbak, boleh share promosi yang sedang dilakukan? Ya, jadi dukungan untuk Saridon ini benar-benar nggak kurang-kurang. Jadi kita ada program edukasi masyarakat melalui penayangan iklan TV. Lalu kita juga adakan consumer engagement dengan Saridon Joget nggak pakai lama di sosial media kita. Lalu kita juga memiliki pilar farmasi advokasi. Ya, di mana kita banyak sekali melakukan edukasi dan advokasi kepada rekan-rekan apotek nih untuk melihat kebutuhan konsumen yang butuh kembali beraktivitas dari sakit kepalanya. Nah, khusus kalau misalnya yang Mbak Mega tadi lakukan, boleh jelaskan lagi lebih dalam lagi seperti apa campaign Indonesia Bangkit Gak Pakai Lama, GPL. GPL, benar Mas. Jadi kalau untuk Saridon kita sangat mendukung upaya pemerintah nih supaya rekan-rekan atau masyarakat kita tetap produktif walaupun sedang masa pandemi. Dan kita ada videonya sih Mas. Kalau boleh kita bisa tayangkan. Boleh banget. Biar langsung satu jalur cerita gitu ya. Oke. Swipers, kita saksikan dulu video berikut. Perubahan gaya hidup dan proses adaptasi selama new normal dapat memicu sakit kepala. Seperti kurang istirahat, postur tubuh yang salah dalam waktu yang lama, stres emosional, rasa lapar atau aktivitas yang banyak. 80% orang di usia produktif menderita sakit kepala akibat stres dan tren ini meningkat selama pandemi. Serta sakit kepala tegang yang dirasakan para pekerja ketika bekerja dapat menurunkan produktivitas hingga 33%. Kampanye edukasi Indonesia Bangkit Gak Pakai Lama mengajak masyarakat Indonesia tetap produktif dan aktif di tengah tantangan selama situasi pandemi. Berhasil mengumpulkan 300 submissions, 300 penggunaan tagar Saridon Gak Pakai Lama, dan 300.000 impressions. Saridon mengajak menjaga aktivitas fisik di dalam rumah dengan joget Saridon. Berkegiatan dengan aman selama di luar rumah, Saridon Gak Pakai Lama lanjut beresin orderan. Tips cepat sehat redakan sakit kepala gak pakai lama. Pertama, jangan lupa minum air putih. Kedua, yuk jangan mager. Ketiga, hindari penggunaan masker yang terlalu ketat. Keempat, kendalikan stres ya untuk cegah sakit kepala. Terakhir, istirahat yang cukup. Sakit kepala butuh solusi cepat. Saridon cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Kembali produktif untuk mendukung Indonesia Bangkit, gak pakai lama.
Ya, jadi gitu Mas, kita benar-benar mendukung program pemerintah agar masyarakat bisa siap menghadapi new normal. Jadi walaupun tubuh kita mengalami proses adaptasi, ya untuk bagaimana sih menghadapi kondisi di luar rumah dengan memakai masker tadi gitu ya. Lalu kemudian di dalam rumah ketika memang screen time kita menjadi lebih banyak. Jadi hal-hal itu yang kita edukasi kepada masyarakat supaya benar-benar kita bisa bangkit nggak pakai lama. Dan kita juga ini sejalan nih dengan campaign kita di Saridon Gak Pakai Lama, dan yang kita gaungkan melalui penayangan iklan video produk kita. Jadi berarti ada lagi nih ya? Ada juga, pokoknya supaya lanjut beraktivitas. Mantap, Swipers, ayo kita saksikan dulu video berikut ya. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Ini keren loh Mbak, keren. Saya langsung nangkepnya tuh paracetamol, kafein nggak pakai lama. Jadi itu, this is very good. Dari sini bisa pindah ke atas dan itu keren lah. Ini gimana? Jelasin lagi deh lebih dalam campaign ini. Iya, jadi pada dasarnya kita tuh ingin buat teman-teman yang kembali beraktivitas di masa pandemi ini, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, itu bisa siap. Jadi kita siapkan juga tipsnya, terutama dengan konsep musik marketing ya, yang ada di Saridon ini. Kita sama-sama mengajak mereka untuk jangan mager gitu. Jadi kalau udah lama gitu, diduduk gitu ya, yuk kita bangun joget Saridon gitu ya, supaya postur tubuh juga bisa terjaga gitu. Jadi nggak hanya diam gitu Mas. Itu juga penting untuk bisa tetap sehat dan juga untuk sebagai bagian dari tips cepat redakan sakit kepala. Nah kita ada nih kampanye juga di sosial media. Ini yang kita angkat di sosial media kita, di TikTok, di Reels, dan kalau sekarang ini kita juga sudah mengumpulkan submission daripada penderita-penderita sakit kepala gitu dari konsumen-konsumen kita, dan mencapai 9 juta views di TikTok. 9 juta views. Ya, luar biasa semangatnya untuk orang Indonesia untuk bangkit nggak pakai lama. Lalu kemudian di Reels sendiri juga 1 juta. Jadi ya total 10 juta itu ya. Berarti itulah yang kita lihat bahwa semangat orang Indonesia ini memang untuk bangkit nggak pakai lama itu benar-benar sangat berapi-api gitu ya, dan kampanye Saridon ini adalah untuk mendukung kita kembali produktif di era pandemi ini. Tadi menarik sih dibilang music marketing ya, which is memang kalau kita belajar marketing, music marketing tuh sekarang lagi naik daun. Makanya tadi lagunya sangat easy listening. Ya, itu kalau saya dengar tuh easy listening banget. Kalau di stand up kita bilang punchline-nya tuh dapat. Karena nada-nadanya tuh naik turun gitu. Jadi membuat orang memang semangat. Dan pas pula memang Bayer ini bikinnya dance kan. Jadi dengan lagunya tuh cocok banget gitu ya. Nah terus gimana caranya bisa dapetin 9 juta views tadi? Apa yang dilakukan sih sebenarnya Mbak? Jadi pada dasarnya kita memberikan motivasi gitu ya kepada konsumen kita untuk tetap produktif, dan kita menyajikannya ini juga dengan suatu cara yang memang lagi kekinian dan sesuai di mana target market kita. Jadi musical marketing ini memang kita desain gitu ya dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu ya, yang mendapatkan persetujuan juga dari Badan POM, sehingga gerakannya itu akan sangat consumer friendly dan mereka juga bisa dengan antusias mengikutinya. Jadi dengan kombinasi konsep dan juga platform yang cocok untuk target market kita, itu yang membuat konsumen-konsumen kita juga ikut ya bersama-sama dengan kita untuk menjadi bagian daripada gerakan Indonesia bangkit nggak pakai lama dengan joget Saridon ini. Ini masih bisa submit nggak sih sebenarnya? Periodenya masih buka
Oh, bisa Atau udah gimana? banget, Oh, bisa masih bisa? banget, bisa banget. Jadi kalau Oke. rekan-rekan bisa buka ke Instagram Saridon Mhm, ID, mhm, di situ teman-teman bisa buka reels, ada mhm, petunjuknya di mhm. mana rekan-rekan bisa langsung remix, Oke. ya. Lalu kemudian bisa lakukan submission gitu. Jadi Pak Iman langsung submit apa gimana nih setelah ini? Sampai kapan sih? Sampai kapan? Oke, masih bisa ditunggu sampai di bulan Agustus ini. Jadi Agustus kita ini masih ya. bisa. Oke, jadi Masih on. Swipers ini pokoknya masih terbuka ya. Silakan tadi ikuti langkah-langkahnya, masih terbuka sampai Agustus karena pasti banyak hadiah-hadiah menarik nanti dari Bayer juga gitu ya. Terutama udah 9 juta views loh. Mungkin Anda harus menjadi orang yang ke-15 juta, orang yang ke-20 juta untuk mendukung gerakan yang namanya Indonesia nggak pakai Bangkit. lama, Betul. kan nggak pakai lama itu GPL tuh langsung nempel banget. Ini hebat banget nih berarti marketingnya nih ya. Oke, Mbak Mega, kita masuk ke bagian yang sangat menarik. Jadi kita punya bagian yang namanya Ask the Expert. Oh. Jadi oke. Ask the Expert tuh begini Mbak, kita sebelum episode ditayangkan, kita sudah sebarkan dulu kira-kira siapa yang mau bertanya untuk produk ini gitu ya. Baik. Dan dari ribuan pertanyaan yang sudah masuk, kita akhirnya memilih 3 diantaranya. Dan kita sekarang masuk ke segmen yaitu Ask the Expert. Nah, pertanyaan pertama Mbak Mega dari Hetty Sitorus. Pertanyaannya adalah, amankah Saridon buat penyakit diabetes dan darah tinggi? Oke, baik. Jadi kalau untuk Saridon pada dasarnya dia tidak ada kontraindikasi terhadap penderita diabetes maupun hipertensi. Oke. Namun untuk kategori pasien seperti ini tentu saja penting untuk selalu berkonsultasi kepada dokter yang merawat. Oke, Tapi semoga tidak ada menjawab kontraindikasi ya. Ya, benar sekali. Nah, pertanyaan yang kedua Mbak Mega ini dari Aryani Kampai. Apakah Saridon bisa mengobati semua jenis sakit kepala seperti tension, migrain, dan cluster? Aduh, saya baru dengar nih. Tension, kalau migrain saya pernah dengar. Tapi kalau tension sama cluster saya belum pernah dengar. Ini bisa nggak sih tension, migrain, cluster? Silakan. Baik. Jadi berdasarkan persetujuan dari Badan POM, mekanisme kerja daripada Saridon adalah analgesik. Ya, jadi ketika ada rasa nyeri, maka analgesik adalah pereda nyeri. Jadi itu dapat. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti tadi, pereda nyeri, analgesik dengan Saridon itu bisa, Mas. Gitu. Berarti 3 tadi itu bisa ya? Untuk pereda nyerinya, betul. Oke, Mbak. Pertanyaan terakhir nih ya, dari Nurul Amizan. Keunggulan Saridon dengan produk-produk di pasar lainnya itu apa? Wah, ini bagus sekali nih Mas pertanyaannya. Karena kalau bicara tentang formula paracetamol dan kafein gitu ya, sepertinya sudah cukup banyak gitu ya di pasaran ya. Namun bedanya apa gitu ya? Nah, ini terima kasih pertanyaannya buat rekan-rekan Swipers. Jadi kalau kita lihat Saridon Extra itu kita memiliki formulasi paracetamol 500 mg dan kafein 50 mg. Oke. Nah, ini hal yang menjadi sangat penting karena kita juga punya di pasaran gitu ya alternatif formula di mana paracetamolnya 500 mg juga, tetapi kafeinnya 65 mg. 65 mg. Ya, lebih besar. Nah, hal ini bisa berbeda di persetujuan efek samping yang tertera di label dari Badan POM. Jadi ketika kafeinnya hanya 50 mg, ini memberikan tolerabilitas ya, atau penerimaan tubuh yang lebih baik dibandingkan yang kafeinnya 65 mg. Nah, maksudnya apa sih? Mungkin Mas Imam bilang seperti itu ya. Artinya kalau kita lihat di label, untuk efek samping yang ada di paracetamol 500 mg dan 50 mg kafein seperti Saridon Extra ini, kita hanya ada precaution di fungsi hati dan juga hipersensitivitas terhadap komponen. Nah, ini cukup umum ya buat kemasan OTC. Tetapi ketika penggunaannya dengan kafein 65 mg, maka precautionnya lebih banyak lagi gitu. Tidak hanya yang tadi saya sebutkan, tapi juga bertambah dari sisi efek samping lainnya gitu. Seperti kemungkinan terjadi peradangan di bibir bengkak, sariawan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih banyak lagi menyertai efek samping yang ada di sediaan dengan kombinasi kafein yang lebih besar. Oke. Terima kasih Swipers dan tentunya untuk community member yang sudah banyak melakukan atau submit untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa juga untuk nanti di episode berikutnya senantiasa memberikan pertanyaan kepada kami supaya nanti bisa bertanya langsung kepada expertnya. Seperti hari ini kami bertanya juga ke Mbak Mega dari Bayer Consumer Health. Mbak, kan kalau saya ini termasuk orang yang
beberapa kali tuh sering banget lah sakit kepala. Apa sih sebenarnya tips sehatnya supaya tidak sakit kepala gitu? Iya. Susah dihindari sekali ya Atau pemicu. kalaupun sakit kepala, cara meredakan itu gimana sih gitu loh? Ya benar Mas Iman. Jadi penting untuk, menjaga kesehatan jiwa dan raga ya, bukan hanya raga tapi jiwa di masa pandemi ini. Jadi tentu saja, kita harus perhatikan dulu ya, jumlah hidrasi tubuh kita, jumlah air putih yang kita minum. Jadi jangan sampai, kita kurang minum air putih 8 gelas sehari lalu ya jangan mager gitu ya. Jangan malas gerak, bisa ikutan tadi tuh Saridon dance ya. Banget. Lalu kemudian kita juga lagi pakai masker lagi nih, kita harus perhatikan juga, masker kita agar dipakai dengan baik gitu ya, tetapi hindari pemakaian masker yang terlalu ketat. Lalu kemudian kita juga harus kendalikan stres. Saya harap kita bisa melakukannya Mas. Hari gini men. Iya. Dan kita harus juga istirahat yang cukup, harus tahu lah. Jadi kesehatan harus nomor 1 dan tapi jika sakit kepala menyerang, kita selesaikan ya, nggak pakai lama dengan obat yang mengandung paracetamol dan kafein untuk cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Iya, Mbak misalnya nih Mbak, kan let's say aku apoteker lah, ya apoteker di apotek. Obat sakit kepala itu kan banyak banget ya. Kira-kira bagaimana saran dari Mbak Mega untuk apoteker supaya lebih mudah nih menjual atau mengedukasi masyarakat atau konsumen apoteknya mereka masing-masing untuk mencoba atau membeli Saridon ini gitu loh. Iya, Gimana tuh? baik. Ya, ini berangkat dari penelitian ya, penelitian konsumen bahwa mereka ada ketidakpuasan dalam pengobatan yang sekarang, terutama dalam kecepatan penyembuhannya. Oke. Jadi pentingnya untuk kita sampaikan bahwa dengan kombinasi paracetamol dan kafein ini memberikan efek sinergi untuk cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Jadi ini akan menjawab kebutuhan konsumen kita yang memang harus lanjut kembali beraktivitas, dan mereka juga tidak kehilangan kesempatan untuk mengejar tujuan mereka sehari-hari. Oke, apa Mbak harapannya untuk para apoteker kita? Ya, jadi kalau untuk kita lihat di sini sih sebaiknya yuk kita kenali dan semakin bantu lah ya, konsumen-konsumen kita yang memang nggak bisa kehilangan kesempatan gitu. Bisa aja mereka adalah pekerja lapangan kayak tadi kita lihat ya, atau mereka harus ke kantor nih gitu ya, dia harus WFO lagi gitu. Atau misalnya untuk dia adalah pekerja online shop gitu mungkin yang orderannya datang 1000 piece, nggak mungkin kesempatan hilang hanya gara-gara sakit kepala. Atau teman-teman pekerja pabrik kita gitu yang begitu mereka dapat lemburan, tapi kalau tiba-tiba sakit kepala itu siap apa sakit kan? Oh itu keren, siap atau sakit? Mau jawab bosnya, aduh siap sakit, aduh. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita bantu dengan merekomendasikan Saridon untuk cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Mbak Mega, ini thank you banget ya udah mau mampir ke podcast kami The Media Expert ini. Pasti dengan segala kesibukannya Mbak Mega masih mau datang kemari dan tentunya pasti ini memberikan ilmu bagi swipers dan anggota community di SwipeRx Indonesia. Sama-sama, terima kasih juga SwipeRx. Udah datang kemari gitu kan, mau memberikan informasi terutama untuk Saridon gitu ya. Baiklah, cukup di sini untuk episode kali ini. Jika swipers suka dengan konten kami, jangan lupa untuk share dan like dan subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa juga untuk menyalakan fitur notifikasinya supaya bisa update dengan konten-konten kami yang lainnya. Dan juga, kalau swipers punya saran atau pertanyaan terkait pembahasan tadi, silakan berikan saran di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Media Expert, podcastnya anak farmasi. Salam sehat. Ya, terima kasih. Thank you, terima kasih. SwipeRx.